Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dalam kajian kitab yang berjudul Muhasabatu An-Nafs yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, di mana pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan bagian yang kedua dari buku ini atau dari kitab ini, di mana kita akan diajak untuk mengetahui beberapa manfaat terpenting dalam melakukan muhasabatu an-nafs. Di sini beliau mengatakan fawaidu muhasabatin nafs. Faedah-faedah atau manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berkomitmen untuk melakukan muhasabatun nafs. Ada banyak faedah jika kita berkomitmen untuk melakukan muhasabatun nafs, tapi beliau dalam kesempatan kali ini hanya akan menyampaikan beberapa manfaat untuk kita semua. Yang pertama, kata beliau, al-ittila'u ala uyubiha. Dengan kita melakukan muhasabatun nafs, maka kita mampu untuk mengetahui apa saja yang menjadi aib dalam diri kita, apa saja yang menjadi kekurangan dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Saya kira kita semua sepakat, ikhwan dan akhwat, bahwa seorang manusia tidak mungkin melakukan perbaikan ketika dia tidak mengetahui di mana letak kesalahan yang harus dia perbaiki. Kita tidak mungkin menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu kecuali ketika kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dengan cara memperbaiki kesalahan tersebut, dengan cara tidak mengulanginya kembali, atau setidak-tidaknya kita berusaha untuk tidak mengulanginya kembali di masa yang akan datang. Dan sekali lagi, kita tidak mungkin sampai kepada kesalahan-kesalahan itu, kita tidak mungkin mengetahui kesalahan-kesalahan itu jika kita mengabaikannya. Jika kita tidak melakukan introspeksi, jika kita tidak melakukan muhasabah. Karena itu di sini Syekh mengatakan bahwa inna min mudawamatil insani ala muhasabati nafsihi ya'lamu uyubaha wa zallatiha wa mawatin al-dha'fi fiha wa yabda'u bi'ilajiha wa wasfid dawa'ilaha. Jadi kata beliau, sesungguhnya ketika seorang insan, ketika seorang manusia berkomitmen untuk terus-menerus melakukan muhasabah terhadap dirinya, maka itu akan membuatnya mengetahui apa saja aib, apa saja kekurangan yang ada pada dirinya, apa saja yang menjadi ketergelincirannya, dan di mana letak atau di mana letaknya titik-titik kelemahan dalam dirinya. Dan dengan begitu, kata beliau, fayabda'u bi'ilajiha. Dengan begitu, dengan mengetahui titik-titik lemah, dengan mengetahui titik-titik kekurangan diri, seorang manusia bisa kemudian memulai melakukan perbaikan terhadap dirinya. Wa wasfid dawa'ilaha, dia bisa menganalisa dan
menentukan model atau jenis pengobatan apa yang harus dia berikan kepada dirinya sendiri. Dan kata beliau, walakin la yatasanna dzalika illa ba'da ma'rifati mawatinid da'. Ya, kita tidak mungkin memberikan obat atau cara pengobatan yang tepat kecuali setelah kita mengetahui apa penyakitnya, di mana letak penyakit itu bersarang. Tanpa itu semua kita tidak mungkin bisa melakukan pengobatan pada diri kita, tidak bisa melakukan perbaikan pada diri kita. Karena itu ini juga sekaligus menjelaskan betapa pentingnya kita melakukan muhasabatun nafs. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى عَيْبِ نَفْسِهِ لَا يُمْكِنُهُ لَمْ يُمَكِّنْهُ إِزَالَتُهُ أو لَمْ يُمَكِّنْهُ إِزَالَتَهُ. Siapa saja yang tidak berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi aib dan kekurangan dirinya, maka dia tidak akan mampu untuk menghilangkan aib itu. فَإِذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهَا مَقَتَهَا فِي ذَاتِ اللَّهِ. Maka jika dia kemudian bisa mengetahui apa yang menjadi aib dirinya, maka dia akan berusaha untuk menghilangkannya, menghapuskan aib itu. Kemudian di sini Ibnu Qayyim atau di sini Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah kemudian mengutip beberapa kisah atau beberapa pernyataan dari sebagian ulama salaf rahimahumullah ta'ala tentang bagaimana mereka melakukan muhasabah terhadap dirinya. Di antaranya misalnya di sini beliau mengutip salah satu kisah yang diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Jadi pada satu waktu Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani ini menunaikan ibadah haji, dan ketika akhirnya tiba hari untuk wukuf di Arafah, beliau melihat dan menyaksikan kaum muslimin yang juga wukuf pada hari itu di padang Arafah. Lalu melihat kaum muslimin di padang Arafah itu, beliau mengatakan, lamma nazartu ila ahli Arafatin dhanantu annahum qad ghufira lahum. Ketika saya melihat seluruh kaum muslimin yang hadir di padang Arafah, dhanantu annahum qad ghufira lahum, saya mengira atau saya yakin bahwasanya mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laula anni kuntu fihim, andai saja aku tidak berada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi dia mengatakan, seandainya saya tidak berada di padang Arafah pada hari ini, saya akan mengatakan bahwa seluruh kaum muslimin yang hadir di padang Arafah pada hari ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ungkapan ini mengajarkan kepada kita setidaknya dua hal. Yang pertama, ketawaduan seorang Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, yang selalu melihat dirinya sebagai orang yang masih punya banyak dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Tetapi semakin tinggi ibadah seorang hamba,
maka akan semakin tinggi pula, semakin besar pula ketawaduannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak pernah merasa takjub, merasa kagum dengan kesolehan-kesolehan yang mereka lakukan. Tetapi pada saat yang sama, mereka selalu berhusnudzan, berprasangka baik kepada sesama kaum muslimin. Ya, sehingga tadi Al-Muzani, Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah mengatakan, ketika saya melihat para hujjaj, ya, para jamaah haji yang berada di Arafah, saya yakin dan saya berharap dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya saja aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ungkapan Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala ini tidak akan muncul, tidak akan keluar kecuali dari lisan seorang hamba yang selalu melakukan muhasabah terhadap dirinya. Karena seorang hamba yang melakukan muhasabah terhadap dirinya, seperti yang selalu kita ulangi dan sampaikan, tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mempunyai ruang pada dirinya untuk kemudian merasa puas dengan ibadah yang telah dia lakukan, apalagi kemudian merasa takjub dengan ibadah yang dia lakukan, apalagi kemudian untuk berpikir merendahkan orang lain, ya, merendahkan sesama kaum muslimin lantaran merasa ibadahnya sudah begitu sempurna. Maka ini salah satu contoh, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana para ulama salaf, ya, rahimahullahu ta'ala melakukan muhasabah dari waktu ke waktu terhadap diri mereka, sehingga sekali lagi tidak ada ruang dalam diri mereka untuk merasa puas dengan ibadah-ibadah yang telah dia lakukan. Tidak ada ruang dalam diri mereka untuk kemudian merasa sombong, merasa ujub, ya, merasa hebat, ya, dengan kesolehan-kesolehan yang telah mereka lakukan. Lalu kemudian kisah yang kedua yang diangkat oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah adalah kisah ketika salah seorang ulama besar yang mungkin kita juga sudah sering mendengarkan namanya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ini telah berada di akhir kehidupan beliau, ketika beliau sudah mulai mengalami dan mendekati kematiannya, beliau dikunjungi oleh Abul Ashhab dan Hammad ibnu Salamah rahimahumullahu ta'ala. Keduanya adalah juga dua orang alim besar di zamannya. Maka Hammad ibnu Salamah rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, Hammad mengatakan ungkapan ini sebagai satu hiburan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ya Aba Abdullah, alaysa qad aminta mimma kunta takhaf. Wahai Abu Abdullah, ini panggilan lain, ya, kunyah daripada Sufyan Ats-Tsauri. Wahai Abu Abdullah, bukankah engkau telah aman, ya, dari segala hal yang selama ini engkau khawatirkan? Wa taqdumu ala man tarjuhu wa huwa arhamur rahimin. Dan sekarang ini engkau akan datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini engkau harapkan kasih sayangnya, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah satu-satunya zat yang paling mengasihi, paling
merahmati hamba-hambanya. Jadi Hamad menyebutkan atau mengatakan kalimat ini untuk menguatkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan kepada kepada Hamad ibnu Salamah, yang juga kebetulan kunyahnya adalah Abu Salamah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ya Aba Salamah, atatma'u limithli ayyanjuwa minan nar?" Apakah engkau berharap bahwa orang yang seperti aku ini bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka pertanyaan itu dijawab oleh Hamad ibnu Salamah dengan mengatakan, "I wallah, inni la arju dzalik." Ya, demi Allah, saya berharap itu bisa terjadi. Saya berharap bahwa engkau bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Jadi ungkapan Hamad ibnu Salamah, "Inni la arju dzalik," itu adalah ungkapan optimistik, ya, ungkapan optimistik bahwa orang seperti engkau, orang yang seperti engkau solehnya, orang yang seperti engkau ibadahnya, orang yang seperti engkau kebaikannya, saya optimis akan selamat dari siksa Allah di dalam neraka. Nah, poin dalam kisah ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketika dia mengatakan, "Wahai Abu Salamah, atatma'u limithli ayyanjuwa minan nar?" Apakah menurutmu orang yang seperti aku ini punya harapan untuk bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Jadi setelah semua ibadah yang dia lakukan, setelah semua amal soleh yang ia lakukan, ya, setelah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, beliau masih punya rasa khawatir. Ya, beliau masih punya rasa khawatir yang begitu besar karena mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang beliau lakukan, yang ya saya sendiri yakin bahwa dosa dan kesalahan beliau itu jauh lebih sedikit, ya, daripada apa yang kita lakukan pada hari ini. Tapi itu semua tetap saja membuat seorang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berharap-harap cemas terhadap dirinya. Apakah orang seperti aku ini layak dan pantas untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Dan perkataan seperti ini tidak akan mungkin bisa keluar dari lisan seorang hamba yang tidak pernah melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ya, perkataan seperti ini hanya bisa keluar, hanya bisa terucap melalui lisan seorang manusia yang selalu melakukan introspeksi. Dia tidak mengabaikan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dia tidak meremehkan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Dia tidak menganggap dosa dan maksiat yang dia lakukan itu seperti angin lalu. Dia selalu mengingat kesalahannya. Dia selalu mengingat dosanya. Karena itu kemudian dia terus terdorong untuk memperbaiki diri, meskipun pada saat yang sama dia tetap saja berharap-harap cemas, apakah Allah akan mengampuni dosaku, apakah Allah akan mengeluarkan aku dari daftar para penghuni nerakanya dan memasukkan aku ke dalam penghuni surganya. Nah, jadi ini sekali lagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu kisah juga yang diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah, kisah yang lain, kisah yang ketiga yang beliau angkat, ya, terkait dengan manfaat pertama dari melakukan muhasabatun nafs, yaitu bahwa kemudian dengan muhasabah itu kita mampu untuk terus melihat dan mengetahui, mencermati dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kisah yang ketiga yang beliau angkat adalah kisah yang disebutkan oleh Muslim bin Sa'id Al-Wasiti rahimahullah ta'ala. Di kisah ini diriwayatkan dari Hamad ibnu Ja'far yang menceritakan ini dari
ayahnya, yaitu Ja'far bin Zaid. Nah, Ja'far bin Zaid ini menceritakan bahwa pada satu waktu mereka keluar dengan rombongan pasukan kaum muslimin dalam satu peperangan, dan di dalam rombongan pasukan itu ada seorang ahli ibadah, ya, yang ikut serta berjihad fisabilillah bernama Ushaim bin Silah rahimahullahu ta'ala. Dan tampaknya Ushaim bin Silah ini dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang luar biasa, dan Ja'far bin Zaid, ya, yang menceritakan kisah ini penasaran, ya, dengan sosok Ushaim bin Silah ini, sehingga dalam kisah ini disebutkan ketika pasukan kaum muslimin sudah mulai terlelap dalam tidurnya, Ushaim bin Silah ini ternyata kemudian melompat, ya, dan melompat dalam arti kata dia bangun dari tidurnya, kemudian pergi mencari sebuah tempat yang sunyi, yang sepi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dia diikuti oleh Ja'far bin Zaid yang tadi menceritakan kisah ini. Nah, disitulah kemudian Ja'far bin Zaid mengatakan, fadakhaltu ala ithrihi. Saya mengikuti, saya masuk ke tempat itu mengikuti Ushaim bin Silah ini. Lalu ternyata saya melihat dia berwudu, lalu kemudian dia berdiri mengerjakan salat. Ketika dia sedang mengerjakan salat, ja'a asadun hatta dana minhu. Ketika Ushaim bin Silah ini sedang mengerjakan salat, ya, sekonyong-konyong muncullah seekor singa. Dan singa itu mendekat kepada Ushaim bin Silah yang sedang mengerjakan salat. Nah, Ja'far bin Zaid yang melihat kejadian ini mengatakan fasa'adtu fi syajarah. Nah, melihat seekor singa tentu dia merasa takut lah, sehingga dia katakan sa'adtu fi syajarah. Saya kemudian memanjat, ya, ke atas sebuah pohon. Ya, saya memanjat ke atas sebuah pohon. Lalu kemudian dia melihat bahwa Ushaim bin Silah tidak bergeming, tidak meninggalkan salatnya, meskipun di dekatnya sekarang ini ada seekor singa yang mendekat. Maka ketika Ushaim bin Silah ini sujud, kata Ja'far bin Zaid, dia katakan al-an yaftarisuhu. Wah, sekarang pasti singa itu akan menerkamnya, singa itu akan memangsanya. Tetapi ternyata tidak terjadi itu. Ushaim bin Silah tetap sholat, fajalasa, dia duduk, kemudian thumma salam, kemudian dia mengucapkan salam. Lalu kemudian setelah dia mengucapkan salam, Ushaim bin Silah mengatakan seperti ini. Dia mengatakan kepada harimau tadi itu. Dia katakan, ayyuhas sab'a, wahai hewan buas, utlubir rizqa min makanin akhar. Pergilah mencari rezekimu di tempat lain. Ya. Jadi Ushaim bin Silah hanya mengatakan itu kepada si harimau atau si singa tersebut, utlubir rizq min makanin akhar. Pergilah untuk mencari rezekimu ke tempat lain, jangan di sini. Karena saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ja'far bin Zaid yang menceritakan kisah ini mengatakan, fawalla wa inna lahu lazairan aqulu tasda'ul jibalu minhu. Maka singa itu pun kemudian berbalik dan meninggalkan Ushaim bin Silah. Dia berbalik, berjalan meninggalkan Ushaim bin Silah sambil mengaum, yang suara aumannya itu menggetarkan gunung-gunung yang ada di situ, kata Ja'far bin Zaid. Singkat cerita, kemudian Ushaim bin Silah melanjutkan sholatnya hingga kemudian menjelang terbitnya waktu subuh. Setelah sholat, Ushaim bin Silah kemudian duduk
berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan pujian yang kata Ja'far bin Zaid, lam asma' bimithliha. Saya belum pernah mendengarkan ungkapan pujian kepada Allah yang begitu rupa. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya lanjutkan cerita ini, sebelum saya lanjutkan kisah ini, kira-kira ketika Anda bertemu dengan orang seperti ini, apa pandangan Anda terhadap orang seperti ini? Orang yang luar biasa ibadahnya, yang begitu khusyuk ibadahnya, bahkan dia tidak meninggalkan sholat malamnya meskipun dia dalam kondisi perjalanan untuk berjihad fisabilillah. Lalu kemudian dia mengalami peristiwa yang menakutkan di mana ada seekor singa yang hampir saja memangsanya, tetapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan keimanan yang teguh, dia kemudian meminta singa itu untuk pergi dan singa itu mengikuti apa yang dia katakan. Apa pandangan Anda semua tentang orang yang seperti ini? Saya rasa kita semua sepakat bahwa orang ini bukan hamba Allah yang kaleng-kaleng. Dia bukan seorang ahli ibadah yang biasa-biasa saja, ya. Kalau dia hidup pada zaman ini, maka ya kebanyakan orang akan mungkin mengkultuskannya, mewalikannya. Tetapi kita lihat dan kita dengarkan lanjutan cerita ini atau lanjutan kisah ini. Setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dalam munajatnya, dia kemudian mengatakan seperti ini. Ushaim bin Silah mengatakan, Allahumma inni as'aluka an tujirani minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon, aku minta kepadamu agar engkau berkenan melindungiku dari siksa api neraka. Wa mithli, dan hamba yang seperti aku ini, yasghuru ayyajtari'a an yas'alakal jannah. Begitu kecil, begitu hina, begitu rendah untuk memohon, untuk berani meminta kepadamu untuk mendapatkan syurgamu. Lihat ungkapan yang penuh adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan yang sama sekali tidak ada nuansa kesombongan sedikit pun. Ungkapan tulus dari seorang hamba Allah yang ikhlas dalam ibadahnya, yang tidak pernah menganggap dirinya begitu hebat dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dia mengatakan, wa mithli yasghuru ayyajtari'a ayyas'alakal jannah. Hamba yang seperti aku ini, ya Allah, begitu rendah, begitu kecil, begitu hina untuk berani meminta surga kepadamu, ya Allah. Kemudian setelah itu Ushaim bin Silah kembali, ya, meninggalkan tempat itu dan kembali ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin, seakan-akan dia tidak melakukan apapun pada malam hari itu. Dan di sini kita belajar sekali lagi, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ungkapan-ungkapan ketawaduan seperti ini, ungkapan-ungkapan ketawaduan seperti ini tidak akan muncul kecuali dari seorang hamba yang terus-menerus merasa kebaikannya belum ada apa-apanya, kesolehannya belum ada apa-apanya. Hanya muncul dari seorang hamba yang selalu merasa bahwa masih begitu banyak dosa, masih begitu banyak kesalahan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi tidak akan muncul kecuali dari seorang hamba yang selalu melakukan muhasabah terhadap dirinya. Seorang ulama, seorang ahli ibadah yang lain bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala pernah mengucapkan suatu ungkapan, "Lau kana lidz-dzunubi rihun ma qadira ahadun ay yajlisa ilayya." Lau kana lidz-dzunubi rihun, seandainya dosa-dosa itu mempunyai aroma, mempunyai bau, maka ma qadira ahadun ay yajlisa ilayya, maka tidak ada seorang pun
yang akan mampu untuk duduk bermajlis di dekatku, untuk menunjukkan bahwa dia merasa begitu mempunyai banyak dosa, sehingga kalau dosa itu mempunyai aroma, mempunyai bau, maka aroma dan bau dosa itu akan tersebar ya kemana-mana, sehingga tidak ada seorang pun yang sudi, yang bersedia untuk duduk di dekatnya. Apakah kita punya perasaan seperti ini, sahabat-sahabat sekalian? Apakah kita punya keyakinan yang seperti ini? Keyakinan bahwa dosa kita begitu banyak, sehingga seandainya dia mempunyai aroma, maka betapa busuknya aroma itu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bertahan untuk duduk membersamai kita, untuk duduk di dekat kita. Maka sekali lagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya seorang hamba melakukan muhasabatun nafs, agar kemudian dia terjaga dari sikap ujub terhadap apa yang telah dia lakukan, agar kemudian motivasinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus terjaga, dan tentu pada saat yang sama motivasinya untuk melakukan kebaikan, agar kemudian kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan, akan terus terjaga pula. Karena itu di sini Syekh mengatakan, wa'lam akhil muslim, ketahuilah wahai saudara muslimku, anna littila' ala uyubin nafs, bahwa mengetahui aib-aib yang ada pada diri kita itu yuthmiru maqtan nafsi wazdira'aha, akan membuat kita, akan membuahkan atau membuat kita selalu menghardik diri kita sendiri, ya, menegur diri kita sendiri dan merendahkannya. Ya, merendahkannya ini adalah lawan dari sikap sombong tentu saja. Ya, ketika kita tahu bahwa kita punya aib, kita punya dosa, maka kita akan menjaga ketawaduan diri kita, menjaga kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan satu hal yang tercela, karena semakin seorang hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka justru akan semakin tinggi derajat sang hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kita merendahkan diri, itu artinya kita menyadari kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kita menyadari kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggilah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongan itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, dan sangat tidak layak, tidak pantas dimiliki oleh seorang makhluk, seorang hamba yang lemah, yang hina seperti kita. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wa maqtun nafsi fi dzatillahi min sifatis siddiqin. Memarahi diri sendiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah salah satu sifat hamba-hamba Allah yang siddiqun, hamba-hamba Allah yang tulus dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa yadnu bihil abdu minallahi ta'ala fi lahzatin wahidah adha'afa ma yadnu bil amal. Ketika seorang hamba itu merendahkan dirinya, mengkritik dirinya sendiri, memarahi dirinya sendiri, menghardik dirinya sendiri,
sikap itu atau perbuatan itu justru akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat, ya, mempunyai efek mendekatkan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat dibandingkan ketika sang hamba itu melakukan amal-amal soleh. Disinilah kita melihat betapa pentingnya amalan hati, betapa pentingnya amalan hati bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Itulah sebabnya Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada lahiriah kalian, wa innama yanzuru fi qulubikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana hati kalian. Fokus utamanya adalah bagaimana sikap hati kita, bukan sekedar pada gerakan fisik kita, ruku kita, sujud kita, ya, atau tindakan-tindakan amalan-amalan lahiriah kita. Itu penting, tetapi fokus utamanya adalah bagaimana sikap hati kita ketika melakukan itu semua. Apakah kita sujud kepada Allah dengan sikap hati yang tunduk hina di hadapan Allah, atau dengan sikap hati menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah lainnya, seakan-akan kita mengatakan, coba lihat bagaimana khusyuknya saya di dalam sujud ini, coba lihat bagaimana panjangnya sujud saya ini. Itu justru sikap hati yang seperti itu justru mengeluarkan kita dari esensi dan substansi sujud itu sendiri, di mana seorang hamba seharusnya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ketika kita punya sikap hati yang seperti ini, maka itu justru akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat dibandingkan kita melakukan satu amal lahiriah, satu amal fisik. Imam Ahmad rahimahullahu taala juga mengisahkan dari atau meriwayatkan dari Wahab ibnu Munabbih rahimahullah, disebutkan bahwa anna rajulan sa'ihan 'abadallah azza wa jalla 70 sanah. Ada seorang hamba, seorang pria yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun lamanya. Thumma kharaja yawman faqallala 'amalahu wa syaka ila Allah ta'ala minhu. Kemudian pada satu hari dia keluar, lalu kemudian dia merasa amal yang dia lakukan selama 70 tahun itu begitu sedikit, begitu remeh, begitu kurang nilainya. Sehingga kemudian dia mengadukan itu kepada Allah. Dia mengeluhkan perasaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'tarafa bi dzambihi. Lalu dia mengakui betapa banyaknya dosa yang dia lakukan. Fa atahu atim minallahi faqala lahu, lalu kemudian ada yang menyampaikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala, inna majlisaka hadza ahabbu ilayya min amalik fima madha min umrik. Bahwa sesungguhnya majlismu ini, maksudnya majlis, yang dimaksud majlis di sini adalah kondisi ketika dia merasa amal soleh, amal ibadahnya selama 70 tahun itu begitu kecil nilainya, dan bahwa dosanya masih begitu banyak dibandingkan amal ibadah itu. Situasi dan kondisi itu ahabbu ilayya min amalik, lebih aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada amal ibadahmu selama 70 tahun itu, fima madha min umrik, daripada amal ibadah yang telah kau lakukan sepanjang hayatmu itu. Wallahu alam, apakah ini kisah termasuk kisah Israiliyat, wallahu alam bisawab. Tetapi intinya yang kita bisa ambil di sini adalah bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga perasaan itu, menjaga kondisi hati kita untuk selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya,
merasa bahwa masih banyak dosa yang kita lakukan. Ya, meskipun di sini kita diingatkan dengan satu catatan penting bahwa ketika kita menjelaskan poin ini bukan berarti kemudian kita mengajak untuk sudahlah, tidak usah beramal soleh kalau begitu, tidak usah banyak melakukan ibadah kalau begitu, tidak. Tetapi di sini kita diingatkan tentang pentingnya menjaga kondisi hati yang selalu merendah dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Agar supaya apa? Agar supaya kita tetap berada dalam posisi kita yang paling mulia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasa ibadah kita sudah bagus, kita merasa amal soleh kita sudah begitu banyak, itu perasaan seperti itu ya sangat berpotensi untuk mengeluarkan kita dari jalur hamba Allah Subhanahu wa taala, dan sangat berpotensi untuk membuat kita kemudian sombong dengan apa yang kita lakukan. Dan kesombongan itu sangat-sangat berbahaya bagi ibadah-ibadah kita, bagi amal-amal soleh kita, seperti yang sudah kita bahas dalam beberapa kajian sebelumnya, bahwa jangan sampai kita merasa takjub, merasa kagum dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan itu hanya bisa kita lakukan, kita bisa memiliki suasana hati, kondisi hati seperti itu ketika kita selalu melakukan muhasabatun nafs, ketika kita selalu melakukan introspeksi. Ya, kita berhenti ya, dari perjalanan kita sejenak untuk melakukan introspeksi, untuk melihat kembali, untuk menyelami kembali apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya sudah kerjakan, apa aib yang masih terjadi, apa kekurangan yang masih terjadi, apa dosa yang masih saya lakukan, dan seterusnya seperti itu. Ya. Dan ini akan terus hadir, dan bukan saja hadir, dia harus selalu membersamai perjalanan kita melakukan tazkiyatun nafs, perjalanan kita dalam mentazkiyah diri, mentazkiyah hati kita. Dan kita semua mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang terus berusaha untuk mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, salah satu manfaat utama dari melakukan muhasabatun nafs, kita akan masih membahas beberapa manfaat lainnya insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.